Yang jelas nama Baged itu situ Bagendit, situ air, Baged nama orang, Cedit nama panggilan. Selamat datang di Ngobatil, ngobrol santai bersama Rudy Kapil. Oke, kita lagi ada di situ Bagendit dan ditemani sama Bapak Ari. Dari mana Pak? Boleh perkenalan? Dari Dinas Pariwisata situ Bagendit. Oke, dan Bapak? Kebetulan Bapak ada dua nama nih. Oh, dua nama Pak. Ada Tatang kalau Ade dinas Tatang. status kenegaraan, ya pemerintahan. Kalau di status panggilan Ade Kanta. Ada Kanta, wih keren. Sama itu Bapak siapa? Bapak Uca dan Bapak Rahmat. Oke teman-teman, situ Bagendit gitu. Siapa yang tahu sejarahnya? Kalau nggak tahu, oke kita ngobrol lagi di sini ya. Kita mau ngobrol dengan Bapak Ade Kanta. Nah kalau nama kantornya siapa tadi Pak? Orang tua. Oh, nama orang tua. Orang tua almarhum. Almarhum. Kanta namanya. Saking banyak di tempat lembur di dia lah. Ngaran Ade, jadi dipanggil nanti orang tua. Nah, Oh, Ade Kanta. Nah, boleh langsung ya Pak ya? Siap, Sebenarnya mangga lagi. sejarah situ Bagendit itu gimana sih Pak? Biar menginspirasi teman-teman gitu. Kalau masalah sejarah, nanyain sama Bapak ya mungkin sedikitnya Bapak juga tahu lah. Iya Pak. Karena Bapak asli lahir di sini, tempatnya di sini sampai sekarang masih berdomisili di wisata situ Bagendit. Dan kebetulan dengar-dengar dari orang tua ini juga ya, karena Bapak mah ini tahu abad berapa lah. Kebetulan dulu orang tua di Bagendit itu ada sebuah kampung di situ ini. Tapi kampung itu ada seorang kepala desa, upami ti payun mah penten sanes kepala desa lah. Anu ngagegeh kampung, ternyata seorang istri, dia itu tidak punya suami, seorang istri janda lah. Nah, karena saking dia kikir, saking dia penitnya, waktu itu dia mengadakan pesta syukuran, kalau dibilang sekarang syukuran, pesta Hajatnya, itu Pak. hajat lah. Masalah hajatnya itu Bapak tidak tahu tuh hajat apa. Bapak tadi ulam? Karena Bapak itu nggak diulang. Makanya Bapak tuh dengar juga dari Pak Ari itu. Pak Ari kenapa senang nggak diulam sama Ibu Baged. Nah, akhirnya Bapak dengar cerita itu sampai 7 hari 7 malam si pesta itu baru berhenti. Nah, kebetulan banyak di situ di sekeliling si Ibu Baged itu banyak orang yang tidak mampu. Kalau dibilangin ya orang-orang yang benar-benar fakir lah. Iya Pak. Dia minta nasi sisa. Mungkin Bu ada sisa-sisanya dari bekas hajat. Tolonglah saya minta buat anak saya atau buat saya makan. Nah ini Baged itu malah marah sampai mengambil pengawalnya. Nah waktu itu mungkin ada seorang kakek menjelma, bukan Bapak yang menjelma ya, tapi seorang kakek-kakek yang menjelma, nggak tahu dari malaikat lah, nggak tahu apa, yang jelas bukan Bapak aja, menjelma seorang kakek-kakek, menancapkan di depan rumah tempat aja, menancapkan satu batang lidi. Batang lidi Pak? Batang lidi ya, ditancapkan. Siapa yang bisa mengangkat ini, mencabut batang lidi ini, hidupnya akan makmur kayak Nyi Baged. Nah, semua orang berebutan dah. Tapi masyarakat mah tidak mau. Karena ya mungkin dia tahu lah. Nah, seorang itu ada 7 pengawal Nyi Baged yang gagah-gagah mencabut lidi itu semuanya nggak kecabut. Nah, begitu pageh welah. Begitu udah beres itu si kakek itu bercerita ke masyarakat. Minggir semua masyarakat kecuali pengikut Nyi Baged di sini yang akan saya tenggelamkan. Nah, semuanya kan tidak percaya. Iya Pak. Wah, tenggelamkan rek di mana? Ya cai eueuh pokoknya jug-jug bisa tenggelam. Nah, saking tidak percayanya sarombong lah sompral. Nyi Baged sampai wah gini-gini diledek walah. Nah, akhirnya si batang lidi itu sesudah masyarakat nggak ada yang ikut, nggak ada yang udah jauh, tinggal pengawal Nyi Baged aja sendiri, batang lidi dicabut. Nah, keluar air. Begitu keluar air deras, yang 7 itu ada beberapa nama, ngan cuma Bapak ada yang 2, yang nama Ki Jangkung, sama siapa lagi lah, satu lagi teh yang menjelma, dia tidak terbawa oleh air, karena dia setengah ikut, setengah enggak. Pin plan lah. Jadi 50-50. Nah, dia itu
jadilah penunggu di situ Bagenit. Kenapa Bagenit situ Bagenit dinamain Baged? Karena Bagenit situ Bagenit karena Baged itu nama orang penguasa di sini. Bagen. Baged. Oh, Baged. Iya, Baged. Ibu Baged atau Nyonya Baged, Juragan Baged. Nah, situ air. Iya, iya. Ndit pedit. Oh, Ndit pedit. Nah, panggilan situ Bagenit itu dari sedit. Oh, dari sedit. Jadi sedit. Jadi situ Bagendit. Situnya air, Bagednya nama orang yang penguasa di sini, Nditnya Pedit. Lit. Berarti Pak penamaan situ Bagendit teh dari masyarakat oge nya? Dari masyarakat. Dari masyarakat sekitar, makanya sampai sekarang muncul ya nama tidak terhapus, tidak digenti oleh KTP ku Bapak juga, namanya situ Bagenit aja. Pak, Bapak sendiri upaminya kan orang dia aslinya Pak. Mohon. Terus ningal iya aya potensi masyarakat resep teh sih Pak wisata di nya khususnya wilayah ieu teh dikiekeun gitu Pak respon masyarakat sebenarnya. Ya justru respon masyarakat, antivisi masyarakat, respon masyarakat merasa bersyukur ada Bagenit, ada situ Bagenit karena satu menunjang perekonomian para petani. Yang diairi oleh wisata situ Bagenit itu 5 desa, Pak. Oh, 5 desa. 5 desa, Pak. Hampir beberapa hektar wilayah petani semuanya dari sumber air situ Bagenit. Ya, ke satu. Kedua, mungkin ada sebagian nelayan yang merasa dia diuntungkan, yang merasa dia dapat penghasilan dari ikan. Karena sejarah situ Bagenit itu ikannya tidak habis-habis, Pak. Ikan apa aja, Pak? Termasuk kalau sekarang karena udah tergerus oleh zaman ya. Kalau dulu mah banyak Pak ikan deh, dari mulai ikan jongjolong, parai, ya, parai, lauk emas itu banyak Pak. Kalau sekarang mah didomisili oleh nila sekarang. Karena mungkin digerusnya oleh zaman, terus waktu dulu ada beberapa para penjabat yang menanam benih di sini, akhirnya muncullah ikan-ikan yang baru, tapi dia itu tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Sementara yang menangkap itu bukan 1-2 orang, bisa dibilang ratusan Pak. Oh, ratusan di dia teh Pak. Itu yang pada nangkap ikan Pak tiap hari teh Pak. Pada yang nangkap ikan, pada yang mancing, pada yang ngejala, terus ada semacam bumbun juga, ada bumbun itu kayu. Kayu ditanam di wisata, terus dikasih makanan, ikan nanti 1 hari 2 hari masuk ke bumbun itu. Diperangkap ya, lah. diperangkap. Sesudah ikan nanti diperangkap di situ Marakan, semua ditingker sama jaring. Nah, sesudah sama jaring, kayunya ditaikan ke rakit, tinggal ikannya disair. Itu cara penangkapan ikan pakai bumbu. Bumbun. Oh, bumbun namanya. Pantesan Pak, tadi kan abis di ditu ka dieu saeur nu mancing. Dan mungkin ada sebagian lah dari Bapak untuk menghimbau lah kepada pesan kepada pemerintahan lah, pemerintahan terutama dari pemerintahan Garut dan kebetulan kemarin yang membangun ini provinsi lah. Kementerian. Tolonglah Kementerian ya pada pusat. Tolonglah jangan muncul urang Sunda mah tong kapok-kapok ngabangun Bagenit lah. Kumargi Bagenit teh geuningan diperyogikan pisan ku warga, ku masyarakat anu bener-bener ekonomina kirang lah. Kumargi wisata situ Bagenit masih kena terjangkau ke orang-orang kecil lah. Apalagi bisa kemarin kan Bapak Bagenit dibersihin sampai dulu kan itu mah tempat genot. Nah, waktu kemarin dibersihin, tinggal penginten nyeret ke palih dia yang belum masih kotor lah. Get 1 lah, mudah-mudahan atau ke depannya ada lirikan dari pemerintah provinsi atau dari Kabupaten Garut supaya Bagenit benar-benar lestari seperti Bagenit dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di lingkungan. Meraosnya Pak. Mohon. Ameng kadere juga perlu didukung jika masyarakat setempatnya mungkin. Ya, itu kami juga menghimbau ke warga, ke masyarakat, ulah hayang ngeunahna wae lah. Ya, ulah hayang ngeunahna, mamanisna hungkul. Mamanisna hungkul. barang-barangnya Ari rarakitan, paparahuan ninggal kieu makan katinggalna geuleuh. nya sih Pak benar. Geuleuh ninggal kieu mah kitu kana rakit, ngahambat, kana sosoangan, ngagujud oge. Tapi kumargi meureunana memang manehna perlu uang diparaksakeun, tapi ari titah
kerja bakti hararese gitu. Rajin kerja bakti hayang kerja bakti kudu dibayar geura aneh. Lain ke kerja bakti ya, Pak. Kerja bakti. Gawe ke urang. UPTW di udag-udag mana cenah pembayaranana. Aduh. Nah, makanya pengen abdi sebagai warga lah di masyarakat lah, sebagai warga masyarakat himbauan lah terutama ke bapak-bapak yang di atas mungkin bisa disampaikan ini sebetulnya pengelolaan dikelola oleh 5 desa lah dan minta disampaikan kepada Pak Camat atau kepada 5 desa yuk kita bareng-bareng lah bareng-bareng kerjasama membersihkan wisata Situ Bagendit terutama kami menghimbau juga ke para petani lah jadi ya, jangan ngeluh waktu air nggak datang ngeluh tapi waktu air kesumbat oleh sampah dia tidak ada peduli malah komplain. Jadi kedah kudu aya simbiosis mutualisme. Iya, itulah. Jadi ada semacam kerjasama. Gitu. Pemerintah udah memberikan misalkan anggaran mau kecil besar, tapi kitalah yang melaksanakan bareng-bareng. Tadi desanya desa apa aja Pak? Bisa disebutkan? Anu desa teh, anu kasana kelima desa teh, anu kaituna Sukaratu, Banginten, teras Cipicung, teras Bagendit, Banyuresmi, terakhir Sukamukti. Nah Sukamukti mah karesan wilayah di depan wisata Situ Bagendit. Sareng Sukaratu. Sukaratu pinggir itu kacanakna ku desa Sukaratu, pinggir ieu canakna ku desa Sukamukti, payun kacanakna ku desa Bagendit. Nuhun. Mung kenapa bisa diambilkan 5 desa? Karena Bagendit itu masuk ke 5 kecamatan ke 5 desa yang punya sawah atau yang diairi itu kebanyakan orang-orang yang 5 desa itu. Ada desa Cipicung, ada desa Sukaratu, ada desa Bagendit, desa Bagendit termasuk Bapak desa Banyuresmi jauh dari sini memang. Jauh dari sini memang agak jauh. Tapi ini ke airnya masuknya ke desa Banyuresmi. Banyak warga yang diairi oleh Banyuresmi termasuk desa Bagendit. Ini solokannya besar ke sana. Nah itulah ya mungkin masalah tadi legenda-legenda ya mungkin ada kekurangan atau itu mah cuma Bapak juga informasi juga cerita, dan kebetulan banyak cerita di TV tapi nggak sesuai. Ya, memang selalu seperti itu iya, Pak. Nggak sesuai. Bapak sok heran dulu tapi ya bukan sekarang di TV. Oh kok kieu ceritana nah bebeja ka saya gitu. Ya mah ka Ari ceng deui Ari nu ngobrolna gitu. Makanya sok rada bertentangan gitu. Rada aneh gitu Rada aneh. Makanya ayeuna mah yang jelas nama Bagendit itu Situ Bagendit, Situ air, Baget nama orang, Cedit nama panggilan. Begitu. Ya. Tapi Pak ieu teh rada maksudna teh paradoks teh kieu nya Pak. Namana teh nuti orang nu pelit tapi ieuna geuning mengaliri semua desanya Pak. Ya. Terbalik gitu sifatnya teh. Karena itu mungkin ada suatu orang pintarnya ya bisa disebutkan malaikat dia lah mentancapkan memusnahkan orang-orang yang benar-benar pelit atau benar-benar kafir dimusnahkan digantilah ke orang-orang yang benar membutuhkan, dimanfaatkan. Makanya itu di bagernya dimusnahkan, gantilah tinggal muncul logo atau patungnya Situ Bagendit. Situ ya, ada hikmahnya juga. Dan kebetulan sesudah situ ini semuanya besarnya 120 hektar. 120 hektar ya. Kalau sekarang ya mungkin karena udah mengkerut. Ya mungkin Bapak kurang tahu lah masalah lebarnya mah. Kan dulunya 120 hektar. Diririklah oleh kolonel Belanda untuk latihan pertempuran peperangan di sini. Pernah. Nah, bunker sesudah Belanda pergi, sudah digentilah ku anggota-anggota Korem, Kujang, pernah lah latihan di sini semuanya. Pernah. Sering kalau dulu masih enak, masih bersih, masih luas, sering dipakai latihan oleh anggota-anggota dari Kesatuan TNI. Sering di sini. Malahan mah ada semacam perahu motorbut lah kalau dulu mau dipakai motorbut. Bagus-bagus itu. Untuk peninggalan Belanda itu ada si Passer, ada beberapa nama yang bagus-bagus di dalamnya itu model ada kamar-kamarnya gitu. Semodel hotel gitulah. Nah, Bapak mengajak dewasa kapal itu masih ada.
Tapi semenjak kecil, bapak kecil juga itu masih ada kan, bapak semenjak dewasa pas ke sini kapal-kapalnya udah nggak ada. Kemana Pak itu teh kapal? Ya duka tah. Duka mungkin di bongkaran. Di kilo, meren, Duka Pak. di kilo tah. Aduh, lebar Ya, apanya? yang tadi dinamain hotel itu bukan hotel, Oh, bukan. tapi kapal Oh, dibuat untuk istirahat kayak hotel lah, kamar-kamar. mungkin disebutnya Ya, hotel. warnanya bapak masih ingat warna putih waktu Warna dulu. putih. Ya, warna putih lah. Ini ada update maca di internet Pak, ada hotel yang dibangun ku orang-orang Belanda dulu teh, makanya ke sini liburan tuh. Oh, gitu. Oh, berarti itu teh kapal, Pak. Kapal. Oh. Kalau hotel mah sampai sekarang tidak ada sejarah hotel. Dasar tuh mungkinnya, Pak. Ya, nggak ada, paling juga siapa yang isinya Pak Ari dah. Jauh. Di Nah, Iman. kalau Cangkuang itu bukan hotel, namanya ada rumah Oh. joglo. Rumah joglo. Iya. Rumah 7 adat gitu. Oh, rumah 7 Pulau, ada. pulau. Rumah pulau. Cangkuang. Kapil ya. Mohon. Sejarah situ Bagenit langsung dari Sumber Pak. Ya. Pribumi. Ya mungkin Bapak juga nggak maulah disebut tokoh ya. Pribumi ya nya, Pak. Pribumi lah. Ngan Bapak panginten ku dinas, tuh ku Pak Kadis, ayeuna nama meureun Bu Kadis. Ya Bapak disepuhkeun lah di dieu. Karena apa? Karena banyak anak-anak sekolah yang menanyakan masalah situ Bagenit. Nah, Bapak Dijadikan sedikit- tugasnya, Pak. Iya, Bapak sedikitnya mungkin membantulah. Seperti sekarang Bapak lagi di rumah. Kenapa hari ini ada dapur provinsi? Wah, Bapak pakai anak sewios, Pak. Enggak, Bapak kudu pakai jas yang satu. Antong Pak, cenah ieu mah sok we Bapak nak ka dieu mah karena baru. Nah, gitulah gitu, Bapak. Mun, Sok Pak. aya marurang kali sekolah anu nuju skripsi nuju sok nararoskeun ya Bapak jawab dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Atau nuhun Pak, aduh jadi abi ge nambah ilmu baru gitu Pak nya. Alhamdulillah. Cerita ya Pak. Biasa Pas silaturahmi. dongkap ka dia silaturahmi langsung ya. Jadi terang oh situ bagian di teh kieu gitu. langsung dari pusat informasi. Ya, dari Baru pusat. harapan kalau nggak kapayuna bapak hayang kumaha ya situ bagian kapayuna Nah, kangge kapayunna mah nya kitulah hoyong Dibersihkan deui nya Pak. Dibersihkan deui, jangan sampai enak kan kelihatannya lah di airnya kelihatan semrawut bukannya oleh sampah yang dibuang tapi sampah abadi yang benar-benar tumbuh. Oh, ini teh, Pak. Bagenit. Eceng ini teh Pak. Ya, Dari bekas eceng. akar-akar ramu kasang, sarang genot gitu. Sarang genot. Apa tuh kumari. genut Pak? Bahasa Indonesia apa genut? Kalau bahasa Indonesianya Alga. ya eceng Gondok. aja. Eceng gondok. Eceng gondok. Rudi Pak, kalau Rudi Bahasa nggak lembur. tahu Pak genut apa itu Pak. Eceng Tahu, gondok. Pak. Nah, Eceng terutama yang satu itu yang mau mati sekarang trate ya. Trate, terus ada eceng gondok udah agak kurang di sini. Nah, ini disebut ramu kasang. Ramu kasang. Ya, ramu kasang itu tebal ke bawah. Oh. Jadi hilangnya ini harus dideko. Oh diambil. Diambil ininya dari bawah. Kalau diambil dari atas cuma dibabat, Iya, jadi lagi. jadi lagi. Ini mah harus Asa jadi percuma we nya. non. Makanya tukang rakit dan terutama warga percuma gitu kerja bakti oge sanes ari anu ngapung dina luhureun mah sapertos plastik bekas makanan. Utamanya di Ya itu mah diarami lah. Tapi kalau untuk membabat ieu mah agak sulit oge karena manehanana tidak punya peralatan yang benar-benar bisa membersihkan. manual. Dimanualkan mah rada sah. Makanya Bapak meureun menghimbau tolonglah kalau ada misalkan dari situ tolonglah kirimkan lagi seperti kemarin deko lah untuk beko untuk alat berat untuk mengangkat sampah-sampah alam bukan sampah yang dibuang oleh pengunjung manusia tapi mah ini mah sampah alam yang benar-benar perlu dibersihkan atau ditertibkan lah. Dan itu masalah pekerjaannya mungkin kita bisa nanti koordinasi dengan Pak Camat, terus menghimbau Pak Camat ke 5 desa, menghimbau ke para petani akan ikut bersama-sama membersihkan lingkungan gotong royong di situ Bagenit. Dengan catatan mungkin ada barang, ada semacam alat yang bisa mengangkat tinggal warga mudah-mudahan tos digunukeun ku deko mah tinggal ngangkut. Ada warga mah mun sigana Pak, terus alat aya tinggal Terus alat aya mah tinggal deko mah misalkan di pinggir kari keruk dataekeun engke warga panganten ngakutanana mah gitu. nama sabilulungan. Sabilulungan lah gitu. Da upami anjeunna teu kacayan mah anggar sok silih salahkeun. Oh, Pak Camatna cenah Pak Caina itu ku dinas wisata dipengpet. Diangge naon ari wiwisataan cenah bisa ari
Ya pengalaman Paknya, bukan ini pengalaman. Malah pernah petani sampai demo. Oh, petani sampai demo. Pernah sampai ke demo ke waktu itu ke kecamatan dan ke kantor polisi. Majarkeun tempat air dipenet ku Dinas Pariwisata. Kenapa Pak Camat tidak merarang membiarkan masyarakat waktu itu kekeringan, padahal mah air bagenit ada. Nah, bukannya kekeringan, air bagenit memang ada, tapi petani itu seolah-olah yang acuh tidak memberi. Coba lamun di waktu itu dijalurkan mah gitu. Air itu ada di tengah terus dijalurkan supaya bisa air mengalir, itu bisa. Tapi karena waktu itu ya mung harareset ya petani nggak mau ribet lah. Ya, jadi alasanana dibendung padahal bukan dibendung. Karena ini kan seperti bagenit itu kayak katel gitu ya. Ini ada, ini rata. Nah, air kan di sini. Nah, kalau ininya dibuang, dilogakkeun, air itu pasti ngalir. Karena waktu itu sekarang air udah dibantu dengan air copong, alhamdulillah. Kalau dulu Bapak masih jangan dulu lah, Bapak udah punya anak 2 juga, pernah bagenit sering jadi lapang main bola. Jadi lapang main Sering, bola. Pak. Sering kering. Sering kering. Karena waktu itu air copong belum ada yang masuk. Nggak ada jalur. Nggak ada jalur, belum ada jalur. Nah, alhamdulillah, ku adanya proyek air copong, bagenit tidak pernah sampai kekeringan. Alhamdulillah. Bukan cuma mungkin karena airnya nggak terlalu deras, makanya sebagian petani ada yang irih juga, yang merasa disisihkan. Kenapa sebelah sana ada airnya? Iya. Kenapa sebelah sini nggak ada airnya? Karena itu Sirik lah. sirik. Karena dia itu kurang kekompakan. Kalau sebelah sana ya mungkin disalurkan oleh para petani semua. Ya. Kalau sebelah sana cuma demo, bisa demo aja. Nggak tahu kerjanya bagaimana bisa mengairkan keayaan bagenit itu bisa jalur masuk ke masing-masing. Gitu. Nah itulah. Kalau dulu sering, Pak. Bingung polisi. Kalau bagenit, kalau lagi musim jadi lapang, ada sebagian yang diuntungkan. Kenapa? Anu ngarit, anu kangge parab kuda, ti mana teh darah rongkap, ti Majalaya. Oh, cuma Jalaya. Atuh Pak, ieu teh jukut teh hejo, Pak. Gemblok atuh jukut teh. Wah, teu seep-seep di aritan teh. Dugikeun ka nyaranak mobil kan ti payun mah lebet mobil dugi ka ditu. Ya, ayeuna ku sabab pembangunan ayeuna men lebet mobil teh tiasa lebet. Ti payun mah mobil teh tiasa lebet ka payun ka dieu. Janten upami ieu saat teh ngaburuhkeun ka masyarakat teh sakarung teh 10.000. 10.000, 5.000 teh. 5.000 lah dah, 5.000 ti payun berharga, Pak. Beas ge nuju sabaraha, beas ge meureun ayeuna mah tos 35 cenah sakarung ti payun mah 5.000. Petani teh banyak anu ngarit disimpen we di sisi. Kita dongkap si pengepul eta, si pemborong. Ieu sabiji 5 karung 25.000. 10 karung 50. Musiman. Nah, karena ikan nggak ada, iya we cenah rumput anu jadi. Anu aya. Nah, itulah bagian sisinya. Sisi ke-nya jadi jukut. Aya we nu dialah. Itulah sisi keuntungan di wisata Situ Bagenit. Aduh, Pak. Sampai sekarang. Tadi tasnya ketampilah informasinya seueur ilmuna, mugi-muginya manfaat yang sadayana. Amin. Enggak kerasa gitu Pak, waktu udah menunjukkan akhir gitu. Baru juga. Terima kasih Pak Ari udah nemenin sama Pak Ade Kanta. Iya, Ade Kanta aja lah panggilannya Pak Ade. Semoga Pak nanti orang Bagenit kalau ada ini muncul, oh Pak Ade Kanta, pada tahu. Aman. Semoga semua usulan yang tadi diusulkan sama Pak Ade Kanta dan teman-teman juga di sini, semoga lah insya Allah bisa ditindaklanjuti dengan cepat ya. Sekian Ngobatil episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus Ngobatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.